Selamat malam teman-teman. Kita dari kelompok 3 ya, dengan jumlah anggota 6 orang. Nanti jumlah anggotanya akan kita cantumin ya di deskripsi video. Kita akan menjelaskan mengenai anggaran modal. Apa sih anggaran modal itu? Pasti teman-teman udah pada tahu lah sebenarnya. Anggaran modal. Anggaran itu kan perhitungan ya. Modal itu modal atau uang awal untuk membangun suatu usaha. Jadi penganggaran modal itu adalah proses secara menyeluruh mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau lebih. Oke, jadi anggaran modal itu memiliki manfaat ya. Kurang lebih kalau menurut kami ada 4 manfaat anggaran modal. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci karena dana yang terikat jangka waktunya lebih dari 1 tahun ya. Kemudian yang kedua ada agar tidak terjadinya over investment atau under investment. Kemudian yang ketiga dapat terperinci, teliti karena ada dana yang semakin banyak dan dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian yang terakhir ya, mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Pentingnya penganggaran modal. Keputusan penganggaran modal adalah akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama karena akan mempengaruhi fleksibilitas perusahaan tersebut. Yang ketiga ada pengeluaran modal sangatlah penting dalam perusahaan karena akan berpengaruh untuk kedepannya. Yang kedua ada karakteristik anggaran pengeluaran modal sesuai dengan rencana atau komprehensif terlihatnya berkenaan dengan jangka waktu. Yang ketiga hanya untuk pengeluaran adalah yang besar saja, bukan untuk mempelajari atau memelihara. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang anggaran. Secara umum, anggaran didefinisikan sebagai sebuah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu lembaga tertentu untuk kurun waktu yang tertentu. Itu adalah menurut Garrison, seorang pakar tentang anggaran. Anggaran sendiri sangat terencana dan terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan, sumber daya lainnya dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya ada pengeluaran modal. Pengeluaran modal sendiri adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan atau mempengaruhi aset bisnis mereka. Belanja modal biasanya memerlukan pengeluaran yang besar seperti pembelian bangunan serta pembaruan fasilitas yang sudah ada. Lalu selanjutnya ada bentuk investasi pengeluaran modal. Yang pertama ada pendiri usaha baru. Lalu yang kedua ada melakukan perluasan usaha atau perluasan keuangan. Lalu yang ketiga ada merehabilitasi mesin yang sudah dalam masa temponya. Lalu ada membangun kembali mesin-mesin atau sering disebut rebuilding. Lalu ada merubah saluran distribusi dari distribusi melalui perantara menjadi melalui agen. Lalu yang terakhir mungkin ada melakukan penelitian. Langkah-langkah yang perlu dicermati. Yang pertama, ada investasi pada Aktiva tetap akan mengikat perusahaan untuk jangka waktu lama, sehingga keputusan yang keliru juga memberikan beban tetap berjangka dalam bentuk yang pertama ada biaya depresi yang berat, dan yang kedua ada beban bunga modal pinjaman bila pembelanjaan Aktiva itu sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman bank. Dan bila mana kepastian mesin yang dipilih terlalu besar dan tidak dapat dimanfaatkan secara memadai, maka akibatnya biaya tetap per unit produk akan meningkat. Hal ini dijelaskan berpengaruh terhadap kemampuan bersaing produk pasar. Yang ketiga, sulitnya untuk menjual kenali Aktiva tetap yang telah dipakai karena tidak tersedianya pasar Aktiva tetap bekas dipakai. Yang keempat atau terakhir, investasi Aktiva tetap pada umumnya bernilai tinggi sehingga mempengaruhi kebutuhan dana secara keseluruhan. Oke, selanjutnya terdapat metode pengukuran. Pada metode pengukuran anggaran modal itu terdapat 3 metode. Yang pertama metode net present value atau NPV. Yang kedua terdapat metode internal rate of return atau IRR. Yang ketiga ada metode payback period.
Pada metode NPV adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek dengan menggunakan diskon rate suku bunga kredit yang dibayarkan investor dikurangi jumlah investasi. Metode ini memerlukan 3 hal, yaitu aliran kas keluar awal, aliran kas masuk bersih masa akan datang, yang ketiga rate of return minimum. Pada metode NPV terdapat rumus, yaitu NPV sama dengan CFT dibagi dalam kurung 1 tambah K tutup kurung dikali P dikurangi IO. Selanjutnya, metode internal rate of return atau IRR. IRR merupakan rate diskon di mana nilai present value dari cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dan IRR menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau proyek yang dirancang. Oke, jadi di sini ada metode payback period ya teman-teman. Jadi apa sih metode payback period itu? Metode payback period itu adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Nah, di sini udah semuanya ya teman-teman dari semua anggota kelompok kami. Jadi sepertinya nggak ada lagi yang perlu kita jelaskan. Dan mungkin saya tutup aja ya teman-teman. Mudah kali ya anggaran modal itu. Mudah lah ya. Baiklah, tanpa berlama-lama saya tutup aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.